Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala min kitab Khulasat Nurul Yaqin. Al-aqabatu tsaniyah. Perjanjian Aqabah yang kedua. Fi sanati tsalitsata asyar minan nubuwah, pada tahun ke-13 dari kenabian. Wafada ala Rasulillahi 73 rajulan. Wafada datang ala Rasulillah pada Rasulullah SAW 73 rajulan laki-laki, wa imra'atan dan 2 orang wanita, min Arabil Madinah dari golongan Arabnya orang Madinah, itu dari golongan kota Madinah. Fabaya'ur Rasul indal Aqabah ats-tsaniyah. Fabaya'u, maka mereka membaiat atau membuat perjanjian. Ar-Rasul kepada Rasulullah indal Aqabah ats-tsaniyah, di tempat Aqabah juga, di tempat suatu tebing atau bukit, ya, bukit ats-tsaniyah yang kedua. Ala, atas dasar apa dia perjanjiannya? An ya'budullah, mereka menyembah Allah, wala yusyriku bihi syai'an, dan mereka tidak menyekutukan Allah dengan siapapun, dengan apapun. Terus apa? Wa an yamna'ur rasul idza hajara ilaihim. Wa an yamna'u, dan mereka akan menjaga sang Rasul idza hajara ilaihim, kalau beliau berhijrah ke kota mereka. Jadi awal ceritanya ketika datang tahun yang selanjutnya, pada tahun sampai 3 kali ya pertemuan. Tahun pertama nggak ada perjanjian tuh, baru Islam aja 6 orang. Setelah itu mereka nyebarin Islam. Subhanallah, tersebar Islam. Datang lagi mereka di tahun kedua setelahnya, di musim haji lagi. Datang berapa orang? 12 orang, ya. 12 orang apa berapa? Tani asyar kedima ahad itsna asyar rajulan, 12 laki-laki. Mereka mengambil perjanjian dengan Rasul. Ya, perjanjian tersebut. Setelah itu mereka meminta siapa? Seseorang untuk mengajarkan mereka agama. Yaitu diutus siapa? Sahabat yang bernama Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair. Nah, ketika dakwah di sana Sayyidina Mus'ab bin Umair, Masya Allah, memeluk agama Islam banyak, ya, daripada golongan Ansar yang memeluk Islam dengan dakwahnya Mus'ab bin Umair di sana. Sehingga pada tahun selanjutnya datang rombongan yang sudah memeluk agama Islam sampai 73 orang. Di sini sebut berapa? 73 orang. Laki-laki dan 2 orang perempuan. Ketika mereka datang untuk haji bareng dengan orang-orang musyrikin, ya, mereka 70 orang ini bareng dengan rombongan yang orang-orang musyrikin. Ketika mereka sudah sampai di kota Mekah, mereka bertemu dengan Rasulullah, salah satu dari mereka, maka Rasulullah mengatakan begini kepada mereka. Nanti setelah kalian selesai manasik, selesai haji, kita ketemuan di tengah malam pada hari kedua atau hari ketiga dari hari Mina. Untuk kalian mabit di Mina tuh, kita ketemu di tengah malam, tempatnya di tempat ini. Jangan kasih kabar siapapun, jangan ngajak siapapun, nanti masing-masing jalan, ya, masing-masing jalan. Kenapa? Karena agar tidak diketahui oleh orang-orang musyrikin Makkah. Kalau orang-orang musyrik Makkah tahu bahwa mereka ini ada perjanjian, mereka bakal musuhan, bakal merangin, bakal bikin sulit permasalahannya. Rasulullah bilang begitu. Ya sudah. Ketika mereka tidur tengah malam, sudah kaumnya pada tidur, mereka bangun sendiri-sendiri. 2 orang, 3 orang, 2 orang, 3 orang kumpul. Sampai 70 laki-laki, 73 laki-laki, 2 orang perempuan yang kumpul. Ya mungkin mereka lebih banyak dari itu, yang muslim. Sebagian yang musyrikin pada tidur, nggak tahu apa-apa memang. Mereka pada keluar gitu, diam-diam. Bertemu dengan Nabi SAW. Ya. Ketika mereka bertemu dengan Nabi, ketika Rasulullah ke sana, Rasulullah didampingi dengan Sayyiduna Al-Abbas, pamannya Abbas bin Abdul Muttalib. Dalam riwayat beliau belum memeluk Islam.
Riwayat yang lain beliau memeluk Islam tapi tidak memperlihatkan Islamnya di depan orang-orang. Lalu Al-Abbas berkhutbah di depan mereka, mengatakan, ini Muhammad adalah orang yang terpercaya di kalangan kita dan kita menjaganya, tetapi sepertinya dia ingin pergi kepada kalian. Kalau seandainya kalian siap untuk menjaganya, untuk menjaga dia dari gangguan orang-orang yang mengganggunya, membantu dakwahnya dia, silakan. Kalau kalian siap, maka tampunglah dia. Tapi kalau kalian tidak sanggup, nggak usah. Kalian nggak usah bawa, nggak usah ajak dia. Lalu mereka berkhutbah, membalas ucapan tersebut, mengatakan, kami telah beriman dengannya dan kami siap menjaga Rasulullah sebagaimana kami menjaga diri kita, keluarga kita, dan harta kita. Baiat, perjanjian. Perjanjian dengan Nabi, inti perjanjiannya adalah mereka beriman kepada Allah, tidak menyekutukan Allah, dan juga mereka siap menolong, membantu, menjaga Rasulullah kalau Rasulullah sudah berhijrah ke kota mereka. Sudah. Berarti mereka sudah siap menampung Rasulullah. Datang ke kota kita, kita jaga. Sebagaimana kita menjaga diri dan harta kita. Dan kata mereka, demi Allah ya Rasulullah, kalau engkau sudah bersama kita dan kita ini sepakat antara Khazraj dan Aus disatukan, maka tidak ada orang yang lebih kuat punya benteng sepertimu ya Rasul. Karena kita ini orang-orang yang terkenal tabah dalam peperangan, kuat, sabar orangnya dan setia. Orang-orang ahli Yathrib atau orang Madinah. Maka mereka sepakati dengan hal tersebut. Nah, dan mereka ini yang 73 ada itsnan wa sittuna minal Khazraj. Dari golongan Khazraj ada 62 dan ada 11 dari Aus, dari golongan atau dari kabilah Aus. Nah, wafaqahum Rasulullah SAW hunaka wa laysa ma'ahu illa ammuhu al-Abbas bin Abdul Muttalib wa huwa ala din qaumihi walakin arada an yahdur amra ibn akhi. Dalam suatu riwayat disebutkan bahwa iblis ketika melihat perjanjian tersebut teriak dia. Ya, teriak dia. Ahli Mekah, ini Muhammad sudah membuat kesepakatan dengan orang-orang kota Madinah. Orang-orang Yathrib. Berbangun. Setelah dengar suara begitu, Rasulullah bilang, ya iblis nih, kalau dia seperti itu terus, saya akan tangkap dia, saya akan pegang dia sendiri. Kata Rasulullah SAW. Tapi setelah itu dia kabur dan nggak ada bekasnya. Nah, mereka langsung menyebar kembali kepada tempat-tempat masing-masing tidur. Pagi harinya orang-orang Mekah yang sedang menjaga, mereka mengatakan, orang-orang Yathrib, kalian bertemu dengan Muhammad ya, mengambil perjanjian begini begitu. Kata mereka, demi Allah tidak. Orang-orang musyrikin yang nggak ikut, demi Allah kami tidur, kami nggak ada yang ketemu sama siapa-siapa. Sumpah udah. Berarti mereka sudah begitu, bener. Mereka enggak. Tapi ketika mereka teliti ternyata benar adanya perjanjian tersebut dan adanya kesepakatan bahwa Rasulullah kalau dia berhijrah ke sana maka mereka akan menolongnya. Ya. Begitulah perjalanan Nabi SAW. Ya. Sampai-sampai perlu ada orang-orang yang ya Allah nolong beliau. Siap gak nolong beliau? Kaumnya sendiri bakal udah tahu mereka akan hijrah Nabi, dihalang-halangi. Orang sahabat mulai dah. Setelah itu, setelah kejadian itu, sahabat baru diizinkan oleh Nabi SAW. Ayo kalian, sudah Allah berikan untuk kalian, saudara-saudara kalian yang siap menampung kalian, silahkan. Yang mau hijrah ke kota Madinah, duluan. Datang orang-orang jalan. Fulan izin sama Rasulullah, jalan. Rasulullah kok nggak jalan? Nunggu izin dari Allah SWT. Nah, boleh keluar dari kota ini kecuali dengan izin, baru keluar. Ya. Kalau nggak ada izinnya nggak bisa keluar. Rasulullah tunggu. Sayyidina Umar termasuk orang yang keluar duluan. Izin ya Rasulullah, kita keluar. Silahkan jalan. Sayyidina Abu Bakar tadinya mau minta izin, ya Rasulullah saya mau jalan. Rasulullah lah. Ntar dulu. Tunggu, saya lagi nunggu juga. Kata Rasulullah SAW. Makanya Sayyidina Abu Bakar udah paham. Barangkali Rasulullah mau bareng. Artinya kita bisa ngebarengin Rasulullah dengan Nabi SAW. Sayyidina Abu Bakar siapin keperluan-keperluan. Taib. Qala fabaya'ur Rasul. Thumma akhraju 12 naqiban minhum. Thumma kemudian akhraju.
mereka mengeluarkan itna asyar, 12 orang. 12 orang naqiban. Naqib sebagai pemimpin. Naqib artinya pemimpin. Minhum dari kalangan mereka. Maka Rasul mengatakan faqala lahumur rasul, maka Rasulullah mengatakan, jadi dari orang 73 orang itu Rasulullah bilang keluarkan dari kalian tuh sekitar 12 orang pilihan dari kalian. Artinya sebagai ketuanya agar jadi patokannya. Nabi ngomongnya sama siapa aja, ketuanya siapa ini. Ya, dan mereka bertanggung jawab kepada kaumnya mereka masing-masing. Kata Rasulullah, antum wukala ala qaumikum. Kalian antum wukala, wakil-wakil ala qaumikum, dari kaum kalian. Bima fihim, semuanya dari bima fihim, dengan apa yang ada dari mereka. Hawari apa? Lalu Rasul mengatakan ala qaumikum bima fihim. Kufala kakafalatil hawariyin. Kalian ini sebagai penampung atau kafil. Ya, penahan atau penampung kakafalatil hawariyin li Isa. Sebagaimana Hawariyin, para Hawariyin atau orang-orang yang dekat dengan Nabi Isa, sahabat-sahabat khususnya Nabi Isa, li Isa alaihissalam. 12 orang tersebut seperti Hawariyin Nabi Isa alaihissalam. Wa ana kafirun ala qaumi, dan aku adalah kafil sebagai penjaga atau penjamin atas kaumku. Termasuk negosiasi ketika mereka itu berbaiat dengan Nabi. Ya Rasulullah, silahkan minta untuk Allah, untuk Tuhanmu dan untuk dirimu. Kata Rasulullah, untuk Tuhanku kalian tidak menyembah kecuali Allah, dan untuk diriku kalian menjagaku sebagaimana menjaga keluarga. Lalu mereka bertanya, ya Rasulullah, kalau seandainya engkau ini sudah jaya, sudah besar, lalu dan kita ini taruhannya kita ini membelamu, kita akan putus hubungan dengan orang-orang yang kita pernah jalin hubungan. Kita akan pokoknya forsil dan fokus hanya kepadamu saja. Terus kalau seandainya nanti engkau sudah jaya, taunya engkau kembali kepada kaummu lagi, artinya kembali ke Mekah, terus kami gimana nasib kami? Mereka bertanya. Ketika mereka mengatakan seperti itu, Rasul mengatakan, ya, fatabassama alaihi wasallam, beliau senyum dan mengatakan, ad-damu ad-dam wal hadmu wal hadam. Adapun itu sudah enggak. Darah-darahnya kalian, ya, dan ikut-ikut kalian, dan saya pun akan meninggal di tempat kalian. Artinya sudah, ini hijrah dan nggak ada kembali lagi. Hijrahnya Rasul tidak kembali ke kota Mekah lagi, nggak. Sudah tinggalin kota Mekah untuk tinggal di sana. Ya. Maka dikeluarkan 12 naqib, ya, yang tadi kita sebutkan, yaitu mereka itu disebutkan wa hina dzak ibtada al-mubay'ah wa hiya al-aqabatu ats-tsaniyah fa bay'a ar-rijal ala ma talabu. Awwalu man bay'a As'ad bin Zurarah. Khayyar min 12 naqiban li kulli 10 minhum wahid. 9 min al-Khazraj wa 3 min al-Aus. 9 dari golongan Khazraj, 3 dari golongan Aus. Siapa mereka? Wahum Abul Haytham Ibnu Tihan wa As'ad bin Zurarah wa Usaid bin Hudayr wal Bara' bin Ma'rur wa Rafi' bin Malik wa Sa'd bin Abi Khaythamah wa Sa'd bin Rabi' wa Sa'd bin Ubadah wa Abdullah bin Rawahah wa Abdullah bin Amr wa Ubadah bin As-Samit wal Mundhir bin Amr. Itu 12 orang. Walaupun kita nggak hafal, kita dengerin dah nama-namanya biar tahu nama-nama sahabatnya Nabi SAW. Ya. Thumma qala lahum antum kufala ala qaumikum ka kafalatil hawariyin li Isa wa ana kafirun ala qaumi. Nah. Baik. Qala wa faraja'u ila al-Madinah, maka mereka kembali ke kota Madinah. Fantashara al-Islam. 73 orang ini yang baiat kembali, baiatul Aqabah kedua, kembali ke kota Madinah. Fantashara al-Islam, maka tersebar luaslah Islam di kota tersebut. Fiha di kota tersebut. Akthar minal marratil ula, lebih banyak dibandingkan yang pertama. Kena setrum sama Nabi SAW, ya. Kena ces sama Rasul SAW. Udah ketemu Rasulullah, sudah adem. Tambah lagi semangat mereka untuk menyebarkan Islam
di kota mereka sampai-sampai kota tersebut siap untuk menampung orang-orang yang datang, siap untuk menyambut kedatangan Nabi SAW dengan penuh kemeriahan. Ya, satu kota walaupun Rasulullah belum ke situ. Ya, tetapi mereka sudah beriman, sudah siap, sudah subhanallah. Ya, memang Allah Subhanahu wa taala pilih mereka sebagai ansar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nanti akan dilanjutkan tentang hijratul muslimin ilal Madinah. Wallahu taala alam.